Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Makan nggak apa-apa, minum silakan. Yang tak boleh itu mubazir. Mubazir makan orang marah, mubazir minum orang marah. Tapi ada mubazir yang lebih mengerikan. Apa dia? Mubazir politik, memberikan suara kepada yang tidak layak. Sesungguhnya kita sedang menjadi pengkhianat. Orang yang pengkhianat, salah satu sifat orang munafik. Ayatul munafiqi salatun. Orang munafik sifatnya 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji bohong. Wa idza tumina, kalau diberi amanah untuk memilih orang yang amanah, khana, ternyata dia berkhianat. Maukah aku tunjukkan kepada kamu dosa terbesar di antara dosa besar? Berzina, dosa besar. Makan riba, dosa besar. Menabung di bank konvensional, dimakan bunganya, dosa besar. Orang Aceh sudah selamat dari konvensional. Kenapa? Di depan saya ada 2 banner Bank Aceh. Tarik uangmu dari konvensional, masukkan ke Bank Aceh. Setuju? Tapi ada dosa yang lebih besar daripada makan riba. Apa dia? Memberikan kesaksian palsu. Alamat palsu, sudahlah. Dukun palsu, sudahlah. Dukun sedangkan aslinya aja dosa, apalagi yang palsu. Tapi jangan sampai memberikan kesaksian palsu. Mencoblos kertas bukan hanya sekedar menusuk gambar. Mencoblos kertas bukan hanya sekedar memilih orang. Mencoblos kertas adalah saat itu kau berkata, aku bersaksi orang ini layak menjadi pemimpinku, wakil rakyatku 5 tahun ke depan. Saat itu kau sedang memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan kalian pikir ini hanya sekedar basa-basi, tapi ini akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Inilah tangan yang dulu memilih, inilah kaki yang dulu melangkah, inilah mata yang dulu melihat, inilah telinga yang dulu mendengar. Orang Kutajane tak bisa lagi beralasan-alasan. Kenapa? Karena sudah disampaikan, ya Allah, di atas panas terik ini, walaupun ada payung, ya Allah, di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, di atas muka bumimu ini, saksikanlah ya Allah, sudah kusampaikan semuanya ya Allah. Kalau masih ada yang berkhianat, maka hukumlah seberat-beratnya ya Allah. Merinding saya mendengar amin. Entah merinding bercampur panas dingin, wallahu a'lam. Tapi yang jelas yang kuhadapi sekarang ini adalah bukan fans musik dangdut. Yang kuhadapi sekarang ini adalah bukan orang sedang kampanye partai, tapi yang kuhadapi sekarang ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari awal-awal sudah menyebar duit, dari awal-awal sudah menyebar uang haram, maka ingatlah pada tahun berikutnya akan mengembalikan modal. Ini pengkhianat demokrasi. Ini perusak persatuan umat. Tanamkan. Oh, Abdul Somad ini jurkam. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad bukan orang ormas. Abdul Somad bukan juru kampanye. Abdul Somad tidak ingin jabatan. Abdul Somad tidak risau kekuasaan. Abdul Somad bukan haus politik. Hebatnya. Ya Allah, baru saya paham kenapa ada mobil pemadam di situ. Saya sangka untuk kebakaran, rupanya untuk kepanasan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong yang bapak semprot laki-laki aja, perempuan jangan. Nanti kena perempuan ini basah balik, dia sempit bajunya, pas macam artis India. Kalau basah bajunya balik, menyanyi laki-laki ini nanti. India tuh kalau mau buat film jurusnya tak banyak-banyak. Hujan gerimis, tiang listrik sama pistol. Asal ada hujan, Abu putar di tiang listrik, selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Oleh sebab itu, maka kita jaga jangan sampai kita, anak-anak kita makan haram. Siapa ini yang akan melanjutkan risalah, amanah, agama Allah ini? Maka Abdul Somad ini ceramahnya di tanah lapang. Abdul Somad ceramahnya di masjid, surau, musola. Bayarlah zakat. Makin dilarang, makin digas orang nih kita tengok. Abdul Somad ceramahnya di masjid, bayarlah zakat. Abdul Somad khutbah Jumat di atas mimbar, bayarlah zakat. Ternyata pengutipan zakat tidak signifikan. Tapi ada yang tak pernah ceramah. Mereka tidak ceramah, tapi cukup mengeluarkan peraturan bayar zakat, PNS potong atas. Inilah orang-orang yang berjuang di parlemen. Apa bedanya? Somad berjuang dengan suara, Somad berjuang dengan ayat tabligh akbar. Mereka berjuang dengan tanda tangan. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas dan yang paling beramal karena Allah. Jangan sangka Abdul Somad yang ceramah dia lebih dulu masuk surga. Belum tentu. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang nanti dapat naungan di padang mahsyar. Yang lain kepanasan. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai pinggang. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai leher. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ubun-ubun. Tapi ini orang dapat naungan. Siapa dia? Al-Imamul Adil. Wakil-wakil rakyat yang adil. Pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan Nangro Aceh Darussalam. Kita tinggal di negara demokrasi. Kita tidak lagi dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, kalau Sultan meninggal anaknya naik cucunya, meninggal cucunya naik keturunannya, pemimpin berdasarkan darah. Tapi sekarang kita sudah memilih, maka jangan sampai salah pilih dan memilih yang salah. Dua kali kita salah memilih yang salah. Gunakan mata, tengok baik-baik. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Gunakan hati, istikharah. Sholatnya, sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Apakah pernah Abdul Somad menyebut-nyebut? Tidak. Abdul Somad hanya mengajak umat. Apa untungnya bagi Abdul Somad? Abdul Somad tidak dapat untung apa-apa. Abdul Somad hanya ingin supaya suara umat Islam yang banyak ini tidak mubazir. Salahkah ceramah Abdul Somad? Kalau salah katakan salah, kalau betul katakan betul. Betul. Bilang aja betul. Seramai ini orang mengatakan betul, tiba-tiba ada 2-3 orang mengatakan salah. Yang salah itu yang ramai apa yang sikit? Yang sikit itu orang yang bilang saya salah itu cuma 2 kemungkinan aja. Yang pertama, tak ada paket 4 giga. Yang ketiga, otaknya berkudis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad ingin suara orang banyak penuh stadion, maka terpilihlah DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPRK, DPRD, DPD, DPR RI. Yang naik adalah orang yang sholat. Setuju? Yang naik adalah orang peduli kepada masjid. Setuju? Yang peduli kepada dayah. Setuju? Yang memikirkan guru-guru agama. Setuju? Guru fisika diangkat PNS, guru matematika diangkat PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru kitab kuning di dayah macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Padahal negeri ini kaya gemah ripah, lojenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di bawah minyak, di atas minyak, minyak bumi di bawah, minyak goreng di atas. Tapi ternyata padahal uang negara banyak. Bisa apa tak bisa diangkat mereka ini menjadi orang-orang yang bergaji besar? Bisa?
Bisa. Yang berjuang siapa? Bukan Abdul Somad di Masjid Surau Musalla. Yang berjuang adalah mereka yang punya kekuasaan, mereka yang ada tanda tangannya berlaku, mereka yang dipilih. Insya Allah orang-orang soleh, orang-orang baik sebanyak ini akan memilih wakil-wakil rakyat yang solar, yang peduli kepada agama, yang peduli kepada agama Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kenapa terjadi di suatu daerah anggota dewan pencandu narkoba bisa memimpin sidang paripurna? Sidangnya sambil mabuk lagi. Sidang paripurna untuk daya 500 perak. Kenapa dia bisa naik? Karena yang memilihnya adalah orang sakau. Yang milih orang begini, orang yang kena lem kambing, orang yang ngisap pertalite, orang yang minum kamput, minum tua, minum vodka, minum mix-max, minum Budweiser, minum vodka, minum pil anjing gila. Tapi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Makanya orang baik jangan golput. 17 April berikan suaramu. 5 menit kau tinggalkan kota itu, 5 tahun kau akan merasakan penderitaannya. 5 menit kau salah.